Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar tentang anugerah. Bayangkan kita sudah setia, sudah taat, atau kita sudah sering mungkin melayani, tapi tiba-tiba ada orang yang tidak lebih baik daripada kita, secara rohani misalnya. Kemudian semua orang lebih bersuka cita ya, karena ada orang lain ini yang mungkin secara rohani tidak lebih baik daripada kita ya. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang dirasakan oleh anak sulung dari kisah anak yang hilang. Dia anak yang setia, anak yang taat sama bapaknya ya. Tapi suatu saat ada adiknya yang kembali, lalu semua orang bersuka cita karena adiknya ini. Itu yang dirasakan ya sama anak sulung ini. Dalam kisah anak bungsu yang hilang ini, ada banyak sekali yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Dan ada banyak hal ya. Terutama anak bungsu ini adalah, kita semua sudah tahu anak bungsu ini adalah Israel dan bukan gereja. Dan anak sulung ini adalah kita, gereja Tuhan. Nah kita bisa belajar tentang anugerah dari kisah ini ya. Dan grace atau anugerah is the beginning, is the middle and the end of Christian life. Hanya kekristenan yang mengajarkan tentang semuanya itu anugerah Bapak Ibu. Saya secara pribadi juga sama, gerejanya anugerah, istri saya namanya Grace lagi Bapak Ibu. Nggak bisa lepas ya dari yang namanya anugerah ya, karena Kristen itu anugerah Bapak Ibu. Semuanya berdasarkan anugerah, bukan berdasarkan kita melakukan kewajiban kita lalu kita dapat hak ya, enggak, semuanya berdasarkan anugerah. Nah kalau Bapak Ibu Saudara kita mau baca lagi kisah tentang anak yang hilang ini, kebanyakan orang akan fokus sama cerita anak bungsunya yang durhaka, pergi jauh, jatuh dalam dosa, lalu kembali, lalu dipulihkan. Bapaknya kasih banyak hal ke anak itu. Mayoritas orang akan fokus sama cerita itu. Padahal kalau kita baca lagi ya, kisahnya itu ditutup tentang anak sulung ya. Tentang anak sulung. Jadi kalau kita cuma baca cerita ini, lalu kita fokus hanya sama anak bungsu, ini cerita yang belum selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nonton film tidak selesai? Rasanya penasaran. Makanya orang-orang yang nonton drakor, dracin itu tidak berhenti Bapak Ibu. Penasaran. Karena memang dibuat seperti itu ya. Nah firman Tuhan juga kita tidak boleh perlakukan seperti itu, karena ada akhir dari kisah ini yang belum selesai, yaitu kisah anak sulung ini. Jadi anak sulung ini cukup kasihan ya Bapak Ibu. Kasihan sekali anak sulung ini. Dia diceritanya itu udah anak yang setia, anak yang bisa diandalkan, anak yang bisa dipercaya, papanya nggak perlu pusing-pusing ngasih tahu dia bisa melakukan semua perintah bapaknya. Tapi orang Kristen hari ini juga fokusnya sama anak yang bungsu. Kasian banget ya. Padahal kalau kita lihat kisahnya ini jelas ditutup dengan anak sulung. Dan ini adalah tentang kita. Tentang gereja. Karena anak sulung itu adalah gereja. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di Alkitab, kisah-kisah anak sulung. Banyak anak sulung yang iri hati. Kisahnya banyak banget Bapak Ibu. Kain iri hati sama adiknya, karena persembahan adiknya diterima oleh Tuhan, sedangkan dia enggak. Ismail anak sulung, tapi dia bukan anak perjanjian. Akhirnya dia olok-olok yang namanya Ishak gitu. Dibully ya, kira-kira begitu. Esau, anak sulung, punya hak kesulungan.
tapi kehilangan hak kesulungannya itu. Karena ya kita semua tahu, karena mungkin ditipu oleh Yakub. Ya. Tapi Esau ini saya yakin ada iri hati. Kenapa? Karena ibunya lebih sayang sama adiknya. Kemudian Ruben, nah ini anak Yakub yang paling sulung. Seharusnya dia yang paling utama daripada anak-anak Yakub. Ada 12 anak Yakub. Tapi yang paling banyak diingat oleh orang-orang Israel adalah Yusuf. Bukan Ruben. Siapa mau tahu ceritanya Ruben? Lebih menarik ceritanya Yusuf. Dia dibuang ke Mesir. Wah, ceritanya banyak banget. Ceritanya Ruben, hampir orang Kristen tidak tahu, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah anak sulung. Ini tetap tinggal di rumah bapak, tapi marah ketika adiknya yang hilang ini dipulihkan. Akhirnya dia ngambek. Tidak mau ikut pesta. Duduk di luar, ngambul Bapak Ibu. Nah, apakah gereja juga seperti itu? Iri hati. Lihat orang lain. Apakah gereja juga iri hati? Iya. Dalam 2 Timotius 3, kalau Bapak Ibu lihat, itu tentang keadaan manusia di akhir zaman, bahwa manusia itu lebih menuruti hawa nafsunya. Suka menjelek-jelekkan orang lain. Ada iri hati, Bapak Ibu. Gereja juga iri hati, iya. Iri hati. Kalau kita lihat dalam kisah ini, banyak gereja iri dengan yang namanya Israel, Bapak Ibu. Oh, itu diberkati Tuhan luar biasa. Tapi gereja susah. Mau berbuat baik, susah. Tidak ada duit. Tidak ada ini itu. Sedangkan kita lihat bangsa pilihan Tuhan yang jahat ini, wah, diberkati Tuhan luar biasa, Bapak Ibu. Saya secara pribadi juga iri lihat negara ini begitu diberkati Tuhan. Sedangkan kita minggu lalu sudah dengar gimana bobroknya negeri kita ini. Wah, iri rasanya. Ada yang kepingin pindah? Kepingin pindah negara, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu Saudara, Lukas 15 ayat 29 bilang begini, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kasiannya anak sulung ini. Dia bertahun-tahun melayani bapaknya, tidak pernah melanggar. Ada yang punya anak tidak pernah melanggar perintahnya? Oh, tidak ada. Hanya ini, Bapak Ibu. Tidak pernah melanggar perintahnya. Tapi iri hati. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah iri hati itu bisa tumbuh di dekat Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu bagus, Bapak Ibu. Tapi orang bisa timbul rasanya iri hati. Tidak butuh dosa yang besar, Bapak Ibu. Tidak butuh dosa yang kelihatannya, wah ini pembunuhan nih. Iri hati itu ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Tapi itu merusak. Akhirnya membuat orang ngambek. Tidak mau melakukan yang seharusnya. Anak sulung ini merasa sudah setia, sudah bekerja, sudah merasa dia lebih layak. Wah, kira-kira dia yang terima warisan semuanya. Tapi ketika adiknya dipulihkan, justru hatinya tidak pernah bersyukur. Ini peringatan buat gereja. Kita dekat dengan Tuhan. Paling dekat, Bapak Ibu. Tidak ada agama lain yang manggil Tuhannya itu Bapa. Hanya orang Kristen. Secara umum orang Kristen punya hubungan paling dekat sama Tuhan. Karena kita bisa berhubungan panggil Tuhan di mana aja. Secara khusus kita bisa melayani Tuhan. Tapi hati kita bisa sangat jauh dari Tuhan. Karena iri hati tadi. Karena kehilangan rasa syukur. Hanya melihat semuanya ini dengan mata jasmani kita. Enak dia kaya.
Enak dia usahanya lebih rame. Enak dia punya orang tua lebih kaya. Intinya kita hanya melihat semuanya dari mata kita. Ini namanya dekat di mata tapi jauh di hati. Ya. Iri hati itu bukan karena kekurangan. Ya. Sorry, ada salah. Ya. Iri hati itu bukan karena kekurangan, tapi karena membandingkan, melihat orang kayaknya lebih diberkati. Kayaknya orang ini Tuhan lebih sayang sama dia daripada sama saya. Kayaknya Tuhan itu nggak adil. Ya. Ini membuat waktu kita yang harusnya kita pakai untuk bersyukur habis hanya untuk iri hati, Bapak Ibu. Lihat tetangga beli kulkas kepanasan. Padahal tetangga yang beli kulkas, kita yang kepanasan. Lihat tetangga beli mobil, kita marah, Bapak Ibu. Makanya iri hati itu adalah thief of joy, ya, maling. Iri hati itu adalah pencuri dari yang namanya rasa sukacita. Kan banyak Bapak Ibu, kita lihat di sosial media, tetangga iri hati, nutup jalan umum karena gak seneng tetangganya beli mobil baru. Nah, banyak terjadi Bapak Ibu, saya juga kaget gitu ya, hari-hari ini masih banyak terjadi yang seperti itu. Di tempat saya juga ada yang begitu Bapak Ibu, iri hati. Wah, lihat tetangganya punya motor baru, dipasangin polisi tidur mungkin Bapak Ibu. Ya. Yang banyak nih supaya rusak nih motor gitu ya. Wah, iri hatinya jauh lebih besar daripada rasa syukurnya. Jadi seseorang ini membandingkan diri dengan orang lain didasari dari keinginan pribadi, ya, keinginannya dia yang tidak terpenuhi. Karena dia tidak bisa, orang lain bisa, akhirnya iri hati. Dan ini juga terjadi secara alami karena manusia memang harusnya yang namanya iri hati itu tidak ada. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan untuk saling berlomba-lomba. Ayat Alkitab banyak cerita tentang pertandingan iman, tentang perlombaan iman. Memang manusia diciptakan untuk berlomba, tapi karena dosa itu, rasa untuk berusaha, rasa untuk berjuang ini berubah jadi rasa iri. Ya macam-macam, orang iri hati karena mungkin cari validasi. Nggak kepingin dinilai, wah aku kok lebih susah. Oh kok aku kayaknya orang terkutuk, kayaknya Tuhan lebih sayang sama dia. Terus gimana caranya? Apakah kita harus doa lebih kenceng? Atau berusaha lebih kenceng? Ya. Harus dua-duanya Bapak Ibu. Daripada buang energi ya hanya untuk nyinyirin orang lain. Enak ya dia kaya. Enak ya dia diberkati Tuhan, enak ya gampang banget dia cari uang. Daripada kita buang energi, ya buang-buang waktu, buang-buang pikiran, apalagi sampai seperti orang ini, buang-buang duit, hanya untuk memuaskan rasa iri hati kita. Bukankah lebih baik kalau kita investasikan energi kita ini untuk mikir, gimana ya kok dia bisa? Gimana ya kok orang lain itu bisa, sedangkan aku tidak bisa? Prinsip saya selalu gini Bapak Ibu, dari dulu, dari sama teman-teman saya, ini bahasanya agak bahasa kasar Bapak Ibu. Kira-kira kalau BAB itu sama-sama jongkok, berarti kita itu sama-sama bisa, kira-kira gitulah. Ya. Sama-sama makan nasi, sama-sama bisa harusnya. Jangan sampai kita sama-sama makan nasi, dia makan batu, nah baru kita bingung Bapak Ibu. Kok bisa dia? Kita sama-sama makan makanan yang sama, membuang kotoran caranya sama. Artinya kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak? Daripada kita buang waktu untuk iri hati. Firman Tuhan ngingetin benar-benar dalam Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Atau lembunya atau keledainya.
atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi Tuhan itu sudah kasih tahu bahwa iri hati itu sudah sejak pertama kali manusia itu diciptakan, manusia jatuh dalam dosa. Terus iri hati itu ada dan jadi hantu. Kira-kira jadi hantunya orang Kristen, Bapak Ibu. Karena muncul lagi iri hati, muncul lagi lihat orang lain lebih bahagia, kita iri. Lihat sosmed, wah orang ini kok enak ya jalan-jalan terus. Kayaknya gak pernah kerja gitu ya. Akhirnya kita punya pikiran, oh ngepet ini. Wah pakai pesugihan apa ini ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan kasih perintah ini dari 10 perintah? Padahal masih banyak dosa yang lain yang jauh lebih besar daripada iri hati. Kalau Bapak Ibu lihat dari 10 ya, dari 10 itu ada enggak dosa yang namanya sombong? Enggak ditulis Bapak Ibu. Enggak ditulis dosa yang sombong. Tapi yang ditulis iri hati Bapak Ibu. Iri hati. Ya. Dan kalau kita lihat 10 perintah ini, ngelanggar satu, ngelanggar semuanya. Artinya apa? Dosa iri hati sama dosanya dengan kita menyembah berhala. Loh, itu fakta Bapak Ibu. Dosa iri hati dosanya sama orang membunuh. Sama Bapak Ibu. Gak ada bedanya, hukumannya sama. Melanggar satu, ngelanggar semuanya. Iri hati, ngelanggar semuanya. Berarti ini masalah cukup besar Bapak Ibu. Masalah yang sangat besar, yang seringkali orang Kristen tidak sadari. Kenapa? Karena yang namanya iri hati, berarti kita mempertanyakan keadilan Tuhan. Loh, kok dia lebih diberkati? Kok dia kerjanya lebih enak? Kok enak ya dia kerjanya cuma dikit, jalan-jalan terus? Kok enak ya dia belanja terus? Kita diam di rumah, dengar tetangga paket. Wah, paketnya tetangga Bapak Ibu. Panas. Ya. Bukan paket kita ini, paketnya tetangga. Nggak lama lagi datang lagi. Jengkel Bapak Ibu. Berarti kita mempertanyakan keadilan Tuhan loh. Berkat ini yang ngatur siapa? Tuhan kan? Betul ya? Betul apa betul? Betul, yang ngatur Tuhan Bapak. Kalau kita iri sama berkatnya orang lain, berarti kita meragukan Tuhan yang ngatur. Makanya ini dosa yang begitu berat Bapak Ibu. Karena mempertanyakan keadilan Tuhan. Secara tidak langsung kalau kita iri hati, kita ngomong Tuhan engkau tidak adil. Wah, itu dosanya berat Bapak Ibu. Berarti itu mempertanyakan posisinya Tuhan, mempertanyakan perannya Tuhan, apa Tuhan bisa adil. Oh, itu dosanya berat banget Bapak Ibu. Tapi seringkali kita, ya udahlah cuma iri hati, enggak apa-apa. Kan aku aja yang tahu, orang lain enggak tahu. Oh, Tuhan tahu Bapak Ibu. Jadi kita sedang mempertanyakan keputusannya Tuhan. Loh, Tuhan yang ngatur kok. Loh, kok kita mempertanyakan, kok kita ragu sama keputusannya Tuhan. Loh, Tuhan aku ini udah doa. Tiap hari lagi. Dia enggak. Kok dia lebih kaya? Kok dia usahanya lebih diberkati? Kok usahanya lebih rame? Kok tukang paketnya lebih banyak daripada aku Tuhan? Kita mempertanyakan Tuhan Bapak. Makanya Tuhan tulis ini. Dalam 10 perintah. Yang cukup berat hukumannya, bahkan hukuman mati Bapak. Ada yang pernah dihukum mati gara-gara iri hati? Kayaknya aneh gitu ya kan? Aneh. Diputus hukuman mati kenapa? Iri hati. Lucu Bapak Ibu. Ya kalau teroris, membunuh itu is okay gitu ya, kita kelihatannya. Tapi iri hati dihukum mati. Kita akan bilang ini hakimnya gila Bapak Ibu.
Ini persidangannya pasti hakimnya disuap ini, jaksanya disuap ini. Tapi enggak, perspektif firman Tuhan enggak begitu. Karena kalau kita iri hati, kita bukan hanya mempertanyakan keadilan Tuhan, tapi kita benar-benar tidak percaya dengan pribadi Tuhan yang adil, pribadi Tuhan yang bisa mengatur segala-galanya, pribadi Tuhan yang maha kuasa. Makanya iri hati itu juga mengubah fokus. Fokusnya kita berubah. Kita jadi fokus sama hal-hal yang belum kita punya. Apa yang tidak kita punya? Fokusnya di situ, Bapak. Lihat orang lain, wah dia punya itu, aku harus punya juga kayak gitu. Aku tidak punya apa, dia punya apa. Akhirnya fokusnya kita hanya sama apa yang kelihatan. Wah enak ya, istrinya bisa melakukan ini dan itu, istriku enggak. Wah itu bahaya. Wah enak ya, dia punya mobil. Wah enak ya, dia punya segala-galanya. Sedangkan kita tidak lihat. Di balik itu ternyata orang itu harus kerja keras, kita tidak lihat. Orang itu tidak malas, kita kan tidak lihat. Kita hanya lihat tampilan luarnya aja. Jadi perhatian kita fokus sama apa yang tidak kita punya. Padahal Tuhan itu bilang, kita itu sudah diberkati. Bukan belum diberkati, tapi sudah diberkati. Sudah terima berkat. Tapi kita fokus sama apa yang belum Tuhan kasih sama saya. Solusinya Tuhan bagus Bapak Ibu. Di ayat 31 Tuhan kasih begini. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kalimat pertama itu cukup bagus Bapak Ibu. Jadi persoalan terbesarnya bukan tentang apa yang kita punya. Tapi apakah kita menyadari bahwa kita punya hubungan enggak sama Tuhan? Loh, apa hubungannya ini? Soal iri hati sama soal punya hubungan relasi dengan Tuhan. Apa hubungannya? Bapak itu enggak bilang, ya wis, apa punyaku ini punyamu. Enggak, tapi kalimat pertamanya Bapak, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ini tentang relasi dengan Tuhan. Nah, kenapa relasi dengan Tuhan ini penting Bapak Ibu? Sebelum saya bahas itu, firman Tuhan tidak pernah meminta kita berpura-pura Bapak Ibu. Tidak pernah. Kalau kita kekurangan, kalau kita lapar, kalau kita tidak punya, itu fakta Bapak Ibu. Tadi saya bilang, wah kita sudah diberkati. Iya diberkati, tapi di dompet cuma ada uang 2000-an. Mau perang semua. Bapak Ibu kalau lihat uang itu, 2000-an itu kayak mau perang Bapak Ibu. Baru senyum kalau 100.000. Coba lihat nanti. Ya. Yang 1.000, 5.000, 2.000 itu laki-lakinya tidak ada yang senyum Bapak Ibu. Baru 100.000 senyum semua. Itu menggambarkan perasaan kita mungkin Bapak. Nah, firman Tuhan itu tidak pernah minta kita pura-pura. Oh ya sudah, kalau kamu tidak punya apa-apa, kamu tetap sukacita. Enggak. Itu pura-pura Bapak. Kalau kita tidak punya uang, ya udah kamu senyum-senyum aja gitu ya. Firman Tuhan tidak pernah bilang begitu Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan pengen ngasih tahu kita bahwa kita masih punya Bapa, punya Tuhan yang tidak boleh dirampas hanya gara-gara kita tidak punya sesuatu. Jadi hubungan sama Bapa ini tidak boleh hilang hanya gara-gara kita tidak punya barang tertentu. Hanya gara-gara keinginan kita tidak tercapai. Kita sering berpikir kalau sudah mendapatkan apa yang saya inginkan, baru saya merasa cukup. Anak sulung itu begitu. Kalau saya punya sesuatu, berarti saya ini cukup. Berarti Tuhan memberkati saya. Anak sulung ini ada di rumah bapaknya, tapi hatinya tetap merasa kurang. Kenapa? Karena dia membandingkan apa yang orang lain punya, apa yang dia tidak punya. Apa yang orang lain dapat,
apa yang dia pengen, tapi dia tidak punya itu. Karena itu Tuhan bilang, kau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sangat penting. Kenapa? Karena Bapak pengen ngubah fokus anak sulung ini dari apa yang belum aku dapetin sama ke siapa yang bersama-sama dengan kita. Kita punya Bapa, punya Tuhan. Kenapa disebut Bapa? Pernah tidak kita berpikir, kenapa kita memanggil Tuhan kita Bapa? Apa alasannya? Kenapa tidak kakak? Kenapa tidak Ya aneh kalau manggil masa Yesus gitu. Aneh ya kan? Karena Bapa itu adalah sumber. Kata Abba. Bapak itu sumber segala-galanya. Jadi kita masih punya sumbernya. Alirannya tidak peduli, Bapak. Kita masih punya Bapak, sumbernya. Loh kan enak ini, ya kan? Enak ini. Coba kalau Bapak Ibu lihat nama-nama toko. Sumber rezeki. Nah, kira-kira gitu kan? Nggak ada nama toko hilirnya rezeki, nggak ada, aneh Bapak Ibu. Masih ada kan sumber gitu ya. Sumber kekayaan, loh kan bagus gitu kan. Aku cuma aliran kekayaan, wah aneh Bapak Ibu ya toh. Kira-kira begitu. Kita masih punya sumbernya. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa kita punya relasi dengan Bapak. Bukan berarti kita tidak boleh kepingin nih. Tidak boleh punya keinginan sama sekali. Enggak. Siapa yang bilang begitu? Kristenan ngajarin kok. Kalau kamu butuh, kamu minta. Ketok pintu gitu kan. Kalau perlu digedor. Tuhan, habis ini Tuhan. Besok tidak tahu mau makan apa Tuhan. Kekristenan itu tidak ngajari, sudah kita tidak boleh punya keinginan sama sekali. Wah itu bukan jadi manusia Bapak Ibu. Jadi aneh gitu ya. Loh justru firman Tuhan ngajari kita tetap berdoa, tetap bekerja, tetap berharap sama Tuhan. Tetap minta sama Tuhan. Jangan gengsi minta sama Tuhan Bapak Ibu. Nah kenapa hubungan sama Bapak ini begitu? Supaya kita tidak fokus sama hal-hal yang tidak penting. Sama yang tidak kita punya ini. Aku tidak punya ini, aku tidak punya ini. Kita fokusnya di situ terus. Akhirnya kita mengukur Tuhan hanya gara-gara masalah uang. Lihat orang lain lebih diberkati, akhirnya kita fokus sama orang itu, kita tidak fokus sama Tuhan, tidak fokus sama sumbernya. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu juga mengukur dengan berkat, dengan uang, dengan jasmani, Bapak Ibu. Berarti kalau kamu ya tidak diberkati Tuhan, pasti ada yang busuk di dalam hatimu. Tapi memang faktanya begitu Bapak Ibu. Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati kita. Connect enggak kita sama Tuhan? Dekat enggak dengan Tuhan? Kita mungkin belum punya semua yang kita inginkan. Kalau kita suruh ngelis apa yang enggak kita punya, sekarang gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu buka e-commerce, tempat belanja, lihat aja keranjangnya. Nah, itu yang enggak kita punya Bapak Ibu. Gampang sekarang. Ya kan? Pasti ada 99 lebih itu. Banyak itu, merah itu Bapak Ibu. Merah dan enggak bisa dibayar karena enggak ada uangnya. Kita mungkin belum punya semuanya. Tapi kalau kita menjadikan apa yang belum kita punya ini, lalu kita ngukur kasih Tuhan sama kita akan selalu merasa kurang. Kurang terus. Ayo jujur, siapa keranjang belanjanya yang pernah kosong? Pasti ada banyak Bapak Ibu. Kita punya keranjang belanja, gak tahu ini mau dibayar pakai apa. Ya pokoknya masuk keranjang dulu. Belinya gak tahu.
Punya saya sama Bapak Ibu, pendeta juga manusia Bapak Ibu. 99, jangan ditanya Bapak Ibu. Nggak tahu bayarnya dengan apa, didoain, ya nggak lunas-lunas juga. Nggak bisa lunas toh. Tapi jangan fokus sama itu. Tuhan kepingin kita, sebelum kita ngomong tentang apa yang kita terima dari Bapak, kita perlu menyadari siapa yang sudah kita punya, yaitu Bapak sendiri. Karena relasi dengan Bapak itu jadi sumber kepuasan kita. Ketika kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan, kita tahu apa maunya Bapak, kita akan dengan gampang bersyukur. Kita akan dengan gampang bersuka cita. Kita akan dengan gampang punya rasa aman. Dan itu akan sulit dijelaskan dengan kata-kata Bapak. Karena kita harus ngalami. Ngalami dulu, baru kita akan gampang mengucap syukur. Karena kita punya sumbernya. Kita punya Bapak. Makanya orang-orang yang kepahitan dengan bapaknya akan susah merasakan ini. Bapak. Orang yang pahit dengan orang tuanya pasti akan sulit merasakan ini. Tidak gampang bersyukur, iri hati karena tidak punya sumbernya. Ayat firman Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah. Let the word be the bonus. Semua akan ditambahkan. Tapi kalau kita cari dunia dulu, kita akan kehilangan kedua-duanya. Kehilangan dunia, kehilangan Tuhan. Jadi apa yang mau kita cari Bapak Ibu? Mau cari dunia? Kita akan kehilangan semuanya. Kasih Bapa di 1 Yohanes 2:5, kasih Bapa tidak akan tinggal di dalam orang itu. Karena kita cari dunia. Nah kemudian yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah tidak semua yang kita lihat adalah ketidakadilan. Dia lebih kaya berarti tidak adil. Dia lebih diberkati berarti tidak adil. Anak sulung ngelihat pesta adiknya ini, dia merasa ini tidak adil. Seringkali kita juga gitu. Lihat orang lain diberkati, kita merasa Tuhan tidak adil. Melihat orang lain dipakai Tuhan, kita merasa dilupakan. Padahal kita tidak melihat keseluruhan ceritanya. Sering Bapak Ibu, saya dibilang sama orang-orang yang dekat dengan saya juga, enak ya jadi kamu makan banyak ndak gemuk-gemuk. Nah, pengen tahu jadi saya, ayo. Enak ya makan banyak ndak gemuk-gemuk. Iya, ndak gemuk-gemuk, capek tapi Bapak Ibu. Saya makan ndak kenyang-kenyang, ayo coba. Ndak pernah dipikirkan kan? Coba makan ndak kenyang-kenyang gimana? Apa yang boncos dari saya? Dompet Bapak Ibu. Kan orang ndak pernah berpikir itu. Enak ya kamu makan banyak, ndak gemuk-gemuk. Sedangkan aku makan dikit langsung boom. Wah. Loh, saya harus keluar uang berapa untuk makan supaya saya kenyang, Bapak? Kan orang ndak lihat itu, ya kan? Makanya ada pepatah itu bilang gini, iri hati itu seperti api. Api itu bikin gosong. Yang di atasnya itu dibakar. Kan api itu asapnya ke atas gitu. Tapi yang gosong yang bawah, Bapak. Kenapa? Orang iri hati itu kepingin naik ke atas, tapi yang kebakar dirinya sendiri. Dia kepingin berusaha naik ke atas, tapi dirinya sendiri yang rugi. Artinya iri hati itu menghitamkan sesuatu yang ada di sekitarnya. Yang ternyata diri kita sendiri. Bukan orang lain. Karena kita tidak bisa mencapai hal itu, akhirnya kita sendiri yang berusaha untuk capai itu, kita tidak bisa. Kita tidak nyampe ke sana. Kita yang sakit akhirnya. Muncullah iri hati, muncullah kepahitan, muncullah dan lain sebagainya. Akhirnya kita jahat sama orang lain. Jadi problemnya adalah kita tidak lihat keseluruhan cerita. The problem is we see moment. Kita cuma lihat momen itu. Oh, lihat orang enak dapat uang kaget 1 miliar. Padahal kita tidak lihat keseluruhan ceritanya. Kita cuma lihat
cuplikan singkatnya, lalu ambil keputusan, oh Tuhan baik sama dia, enggak sama aku. Anak sulung ngelihat apa yang diterima adiknya, tapi dia enggak lihat siapa tokoh utamanya. Tokoh utamanya bukan anak bungsu, bukan anak sulung, tapi tokoh utamanya adalah Bapa. Itu tokoh utamanya, Bapak. Seringkali kita fokus sama anak-anaknya aja. Padahal tokoh utama di situ adalah Bapa. Kenapa? Karena Bapa sedang menunjukkan yang namanya anugerah. Itu tokoh utamanya yang seringkali dilupakan. Karena kita cuma lihat tidak adil, tidak adil, tidak adil. Bapak Ibu Saudara, tidak ada anugerah yang adil. Anugerah itu semuanya tidak adil. Kok bisa? Kalau Tuhan harus adil, maka semuanya tidak dapat anugerah. Itu adil, Bapak Ibu. Itu adil. Semuanya mati masuk neraka, itu adil, Bapak Ibu. Tuhan adil dengan begitu. Tapi kan enggak. Enggak semua orang masuk neraka. Tapi enggak semua orang juga masuk surga. Tidak ada anugerah yang adil, Bapak Ibu. Kenapa? Karena bukan berdasarkan usaha, tapi karena kasih. Ya kalau kita terima anugerah, ya ucapkan syukur, Bapak. Itu karena kasih Tuhan, bukan karena usaha kita. Itu yang terjadi sama anak sulung. Dia bilang, aku udah tahun-tahun melayani Bapak. Tapi dalam pikirannya, apa imbalannya? Mana Bapak itu adil? Jawabannya tidak ada yang adil, Bapak Ibu. Tapi ada satu. Salib. Itu yang bikin adil. Salib itu yang bikin adil. Tidak ada yang lainnya. Tuhan tidak ngabaikan dosa. Tuhan tidak ngabaikan iri hati. Dosa tetap punya konsekuensi. Keadilan tidak bisa dibatalkan. Tapi keadilan itu dipenuhi melalui Kristus. Jadi di hadapan Tuhan, kita semua tidak ada yang layak. Tidak ada anugerah yang adil, Bapak Ibu. Jadi yang adil hanya satu, salib. Jadi dari kisah semua anak sulung ini, kita punya satu anak sulung, Bapak Ibu, yaitu Yesus. Roma 8 ayat 29 bilang, sebab semua orang yang sudah dipilihnya, mereka ditentukan dari semula untuk jadi serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dipanggil, dan mereka yang dipanggilnya itu dibenarkan, dan mereka dibenarkan, dan mereka juga dimuliakan. Kita punya Yesus yang kasih kita anugerah. Jadi orang Kristen nggak lagi lihat harusnya, enak ya dia lebih rame, enak dia lebih diberkati. Enggak. Percuma dia diberkati kalau nggak selamat, Bapak. Apa artinya? Kaya di bumi, tapi di akhir dia masuk mana, Bapak? Nah, kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu, Bapak. Jadi jangan senang kalau kita punya semuanya. Makanya Tuhan bilang orang kaya susah masuk surga. Jadi jangan kaya-kaya, Bapak Ibu. Enggak, ya bukan itu. Itu orang kaya yang pelit, Bapak Ibu. Orang kaya yang fokusnya sama uang aja, tapi enggak fokus sama Tuhan, enggak fokus sama orang lain. Karena Tuhan kasih tahu gitu. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai sebuah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi kita perlu ucapkan syukur atas semua yang sudah Tuhan kasih, terutama keselamatan kita, Bapak. Jangan ukur Tuhan hanya gara-gara masalah uang. Hanya gara-gara apa yang kita tidak punya. Lalu kita bilang Tuhan tidak sayang sama kita. Padahal Tuhan sudah selamatkan kita dan Tuhan bilang kasih karuniaku cukup. Envy is busy counting another blessing instead of your own. Iri hati, kita sibuk ngitungin berkatnya orang lain. Dia punya apa, dia punya ini, aku belum punya. Sedangkan kita sendiri sudah diberkati Tuhan dengan yang namanya keselamatan yang tidak bisa dinilai dengan uang.
Jadi fokus sama hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang bisa dilihat mata, tapi hal-hal yang nggak kita lihat. Ternyata yang nggak kita lihat itu nggak bisa dibeli dengan uang. HP bisa dibeli dengan uang, keselamatan nggak bisa dibeli dengan uang. Mahal mana? Mahal keselamatan kan? Ya tapi enak dia pakai HP baru. Saya mau katakan, kasih Tuhan selalu baru buat kita setiap hari. Grace itu give thanks, bersyukur. Bersyukur dengan kepada Tuhan apa yang sudah kita punya. R-nya rejoice, kita bersuka cita. Karena Tuhan sudah kasih berkat terbesar yang gak bisa dihitung dengan uang, yang gak bisa dibeli dengan uang. Appreciate, hargai. Hargai yang sudah Tuhan kasih. Hargai yang sudah kita terima dari Tuhan. Dengan jaga hidup, kerjakan keselamatan. Lalu hitung berkat kita, bukan berkatnya orang lain. Karena kita tidak pernah tahu struggle-nya orang lain gimana. Lalu nikmati. Amin.